Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi in jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal tabi'in wal ulama'il 'amilin wal awliya'il arifin khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syaikhunillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikh ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis ta'lim di hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنعم وتفضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحصلنا بعبادك الصالحين في دنياي وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Nur Iman Perumahan Dapat Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ibadah salat fardu subuh. Semoga pertemuan kita di Masjid Nur Iman ini pertemuan yang dibarakahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ngaji, dengan thalabul ilmi, dengan berzikir, semoga keberlimpahan rahmat Allah dapat kita rasakan bersama-sama. Amin Allahumma. Seperti biasa sebelum mengaji, mari kita tabaruk dengan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna
inna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin alhamdulillah alamin. Pembelajaran kajian kitab Al-Hikam mari dilanjutkan. Materi kajian sekarang masuk nomor 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ihtasahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Al-Quran surat Al-Isra ayat 20. Pengarang kitab Hikam Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin menyampaikan yaitu pencerahan, pembelajaran dan sekaligus tausiah. Qaumun aqamahumul haq li khidmatihi. Ada suatu kaum atau komunitas atau golongan orang-orang tertentu yang oleh Allah didudukkan dalam bagian ibadah semata-mata, li khidmati, hanya untuk berkhidmah, mengabdi kepada Allah. Wa qaumun ikhtassahum bi mahabbati, dan ada pula suatu golongan, satu kaum, satu komunitas, satu kelompok manusia yang diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Untuk masing-masing dari dua kelompok ini, kata Allah, kami memberi karunia, dan pemberian karunia itu datang dari Tuhanmu yang tak terbatas. Al-Quran surat Al-Isra ayat 20. Bapak Ibu jamaah Masjidil Iman, pagi ini ngajinya kita belajar
ditunjukkan oleh kitab Hikam bahwa manusia itu dalam perspektif, dalam sudut pandang, yaitu nilai dan kualitas bobot keimanan seseorang di dunia ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut qaumun li khidmatihi. Satu kaum, satu golongan, satu komunitas manusia yang ia itu ditetapkan Allah hidupnya itu untuk mengabdi atau ibadah semata. Kalimat demikian ini kalau diuraikan begini. Ada orang itu memang kalau masalah menyangkut ibadah sangat gampang dan ringan. Gak ada hambatan apa-apa. Jadi dipanggil untuk ibadah sholat itu sepertinya tidak ada hambatan. Ya langsung. Ini kelompok namanya Lihidmah. Kelompok sang pengabdi. Memang oleh Allah ditolong. Yang kedua, waqaumun ikhtassahu. Ada komunitas atau golongan manusia yang istimewa. Siapa yang mengistimewakan? Ya Allah sendiri. Dengan sebab apa ia disebut istimewa? Bimahabbatihi. Dengan sebab cintanya ia kepada Allah. Jadi di dunia ini memang sama sebagai manusia, tetapi kualitas manusia di depan Allah tidak sama. Ya sama juga orang ikut ngaji kitab tasawuf hikam seperti di masjid ini, semuanya mendengarkan yang saya sampaikan. Tapi nanti hasilnya pasti perolehannya, resapannya berbeda-beda. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Yaitu kebesaran ayatnya Allah. Kapasitas akal, otak, sekaligus hati manusia itu memang sangat berbeda. Ada orang itu menyerap pesan-pesan ayat itu oleh Allah digampangkan. Ada yang sulit. Karena itu maka mengaji kitab tasawuf, hati kita setiap mempelajari ayat Allah harus selalu bersandar kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah mengaji membina hati atau pencerahan qalbu, maka kalau disebut ini pedoman atau salah satu rumusnya, itu yang sering saya sampaikan ngaji hikam di mana-mana. Dadi uang ojo rumangsa iso, tapi iso ngrumangsani. Ini bahasa filosofi. Uang ku nek wis rumangsa iso itu tandane elek. Tapi kalau iso ngrumangsani itu tandanya baik. Ada orang sebab bibit awal dari sombong itu rumangsa iso. Sungguh pun ustadznya sendiri rumangsa iso itu juga jelek. Mari ini cara kita tahu hati kita ini sebenarnya jernih, bening atau keruh. Kalau kita rumangsa iso ini kalimat berkembangnya menjadi jelek. Ngono kok gak iso, ya aku ya iso. Mosok ngono aku gak iso. Ngoten lho. Nah, di sini nih manusia dibagi menjadi dua kelompok. Dalam syarah hikam diterangkan satu. Pertama kelompok yaitu orang-orang yang berkhidmah, sang pengabdi kepada Allah itu dibedakan ada tiga golongan. Pertama yaitu kelompok ubad atau abidin. Orang yang beramal dengan sungguh-sungguh agar tercapai apa yang dicita-citakan. Sang pengabdi. Golongan ubad atau abidin. Yang kedua golongan zuhad atau yaitu golongan zahidin. Orang yang menjauhkan diri dari hingar-bingar nafsu kehidupan masyarakat. Bahasa lainnya agak sedikit ekstrim. Golongan zuhud itu orang yang menghindari polusi nafsu dunia. Secara lahiriah orang zuhud itu target dunia. Maksudnya
ia sangat menjaga hatinya jangan sampai diperbudak oleh nafsu dunia. Itu pengertian secara ekstrimnya. Tapi kalau saya memahami zuhud tidak begitu. Saya ikut memahami zuhud yang moderat. Bagaimana? Yaitu menjaga hati secara stabil. Jangan sampai hati itu goyang karena godaan. Godaan itu ada dua. Ada godaan yang merangsang menyenangkan. Ada godaan yang membuat kita itu kekhawatiran dan ketakutan. Orang diberi senang atau diberi susah, hatinya tetap sama, tidak berubah. Itu namanya zuhud. Likaila ta'sau alama fatakum. Ketika ia itu pernah punya lalu hilang apa yang dimiliki, ia tidak merasa kehilangan. Kita ketika pernah jaya lalu jatuh, ia tidak merasa jatuh. Karena yang pernah dimilikinya itu bukan miliknya. Dia hanya menerima sebagai tatapan atau amanah atau titipan. Belajar begini ini gak gampang. Ngomongnya gampang. Mari soge Pak Ilik jatuh miskin gak kaget. Pernah disanjung-sanjung dipuja karena punya pengaruh lalu kehilangan pengaruh, ya biasa. Likaila ta'sau alama fatakum. Dalam kondisi pernah sukses lalu gagal, ia juga gak ada pengaruh sedih. Wala tafrahu bima atakum. Ketika ia yaitu didatangi namanya rasa senang, sukses, bahagia, ia pun tidak euforia, tidak lupa diri, karena hakikatnya orang zuhud itu hatinya aman, tidak digoda oleh suasana. Itu namanya zuhud. Nah, kalau misalnya waktu senang berbunga-bunga, waktu susah bersedih-sedih, itu hati bermasalah. Ngaji hikam ngaji hati, jadi yang diteropong ya hatinya. Yang nomor 3, yaitu orang yang ahli taat atau taatillah, yang selalu memburu kebaikan. Jadi ada orang kurung barang api wis kumelo, di mana didatangi ada orang itu. Ini ada satu komunitas ya. Panjenengan mungkin pernah tahu namanya Syekh Herman. Itu pencinta sholawat. Kalau ada Habib Syekh sedang dengan jamaahnya di mana-mana masjid dia itu ikut. Saya ini punya saudara, seorang ya masih anak usia mahasiswi, kemana-mana ikut. Saya tanya, ngono kon golek kula sopan ngare Ustaz. Pokoknya maca selawatan bareng-bareng nganti kula sopan. Ini masuk di dalam golongan yang dikatakan orang memburu kebaikan. Kebaikan itu ada, tapi ada yang diburu, ada yang tidak. Tapi ini masuk golongan ini. Sekarang yang kelompok kedua, yang dikatakan wa qaumun iktasahum. Satu kaum, satu komunitas atau satu golongan yang khusus. Berarti yang pertama tadi itu disebut umum. Apa itu? Bimahabbatihi. Golongan atau komunitas yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Yang menghendaki ini siapa? Orangnya atau Allah? Manusia yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Berarti kalimat kekasih itu memang ada. Jenengan bayangkan. Jadi kekasihnya Allah. Allah menghendaki orang itu dicintai Allah. Kalau kita itu misalnya kepingin menyintai Allah, bagus. Tapi apakah Allah menyintai kita? Belum tentu juga. Tapi orang ini dicintai oleh Allah. Itu dalam kitab hikam dikelompokkan menjadi 3 golongan manusia. Pertama, golongan muhibbin. Yaitu orang-orang yang menyintai Allah. Maka dalam dunia tasawuf ada aliran sufi yang disebut yaitu golongan hubbillah. Sampai doanya itu tidak minta apa-apa, minta digolongkan menjadi orang yang menyintai Allah dan bisa menyintai hamba Allah yang sudah mampu menjadi Allah. Ini ada doa.
Jenengan bisa mengamini doa. Kalau ngerti arti bahasa Arab itu akan tahu kualitas orang yang berdoa. Wong iki lek ndonga mesti njaluk rezeki ae. Panjenengan wong iki senengane duwe. Wong iki lho nek njaluk gak njaluk ngono. Nah, coba saya tak baca jenengan rungaken doanya orang yang kepingin digolongkan min muhibbin. Golongannya orang yang dicintai Allah. Dan ia sedang belajar untuk menyintai munine ngeten. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta atau mohon kepadamu hubbaka, untuk bisa menyintai engkau. Wa hubba may yuhibbuka, dan mampu menyintai orang-orang yang bisa mencintai kau. Jadi ada dua arah ini. Ya Allah, berikanlah saya ini kemampuan untuk bisa menyintai engkau ya Allah. Yang kedua, dan berikanlah saya ini pertolongan untuk mampu menyintai hambamu yang sudah mampu menyintai. Ini kusinten. Ya, di Quran itu ada 4. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Sama tadi ada itu di surah An-Nisa. Golongan para nabi, para rasul. Ya, kita belajar sirah sejarahnya beliau lalu kita, kenapa kamu cinta dengan Rasulullah? Saya baca pada sirah nabi, Rasulullah itu begini-begini dan sebagainya. Jadi doa ini kan jaluk supaya iso mampu menyintai Allah dan menyintai hamba Allah yang sudah mampu menyintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Ya, kita ini kadang-kala gak mintanya begitu. Wilayahnya itu wilayah materi. Lah ini kan bukan materi. Wilayah akhwalul qalbi, suasana batin. Mudah-mudahan ngaji hikam ini pelan-pelan menginspirasi dari yaitu yang terlalu diperbudak oleh keinginan yang bersifat material sudah meningkat menuju kepada yaitu kenikmatan yang bersifat spiritual. Pertama, golongan muhibbin, orang-orang yang menyintai Allah, itu orang yang hanya menyintai Allah, selainnya di bawah Allah. Langit ini kan masih narasi. Lalu prakteknya bagaimana? Saya sering membuat satu analogi, sama-sama dipanggil. Kita misalnya duduk teras rumah santai-santai, kemudian HP kita itu ada nada panggilan. Nada panggilan atau WA atau SMS datang dari yaitu hubungan dengan masalah kerjaan atau pegawaian. Bunyinya misalnya begini. Saudara secepatnya datang menghadap saya. Ada urusan yang harus diselesaikan secepatnya. Jangan ditunda. Kemudian bersamaan itu azan Masjidul Iman berkumandang. Hayya 'alas shalah. Ini kan sama juga toh? Ini kan juga dipanggil siapa? Panggil Allah, hakikatnya, syariatnya dipanggil muadzin masjid. Kira-kira kemana arah kita akan melangkah memenuhi panggilan? Ini baru tahu kita ini imannya di mana. Aku teko menghadap atasanku, gak boleh ditunda. Atau aku ikut sholat jamaah nama iman, gak boleh ditunda. Ini kan terjadi perang. Perang apa? Batin. Monggo kula jenengan sitasi belajar ngaji hikam lho. Belajar ngaji hikam, belum mengamalkan isinya kitab. Kira-kira yang menang yang mana? Mana? Iya, soalnya ibu gak kerja. Tadi masjid kan. Sebab kadang-kala kita itu digoda, ada nafsu berbunyi ini. Jamaah kan tidak sekarang, nanti kan ada lagi. Tapi ini panggilan atasan. Kalau gak ada, wah kondik saya. Doa hati ku sono, jangan-jangan aku kok iso dimutasi gara-gara kalimat paling menggoda ini namanya nafsu.
Dan nafsu itu sifatnya lembut tapi mencekik. Maka dari itulah ngaji hikam ini serpian sembilan lembut. Enten wiritani dikongkon ngaco kata-kata mas maksudna ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif qultu bina. Wahai zat yang maha lembut, yang lembut-lembut, lembutkanlah hatiku. Dan orang itu kalau hatinya lembut menyerap pesan-pesan secara tersirat dari ayat Allah itu gampang. Tapi kalau kasar, kalau kaku, menyerap yang namanya ayat Allah yang tersirat bukan tersurat, itu sulit. Makanya di dunia ini banyak orang beragama pedomannya cuma hanya tekstual. Apa yang dibaca di buku, di kitab itu juga pedoman. Padahal di balik bacaan itu ada makna yang tersirat. Ketika bicara makna sirat harus ada sang pencerah, harus punya guru yang akan menunjukkan maksudnya gak ngono maksudnya. Begini loh. Nah disitulah otodidak itu bisa dalam rangka menambah pengetahuan, tapi tidak bisa dijadikan pedoman di dalam suluk untuk berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran harus ditunjukkan oleh yang lebih tahu benar, bukan cari-cari sendiri. Nabiullah Ibrahim pernah mencari kebenaran sendiri, akhirnya ia mengalami yang disebut stagnasi. Ia mencari Tuhan, tapi selalu kecewa terus. Kenapa kecewa? Itu dalam hikam nanti ada, tapi pasalnya belum sampai sini banyak. Kalau nanti pasalnya di atas 100 itu ketemu. Nabi Ibrahim punya asumsi, punya anggapan Tuhan itu adalah sumber energi. Maka surya, matahari dianggap Tuhan. Lalu didekatilah matahari dalam tanda petik yang akan dianggap sebagai yaitu Tuhan. Maka pagi hari muncul, sore hari tenggelam. Saat itu kecerdasan intelektualnya Ibrahim Nabi Ibrahim digodai. Loh katanya Tuhan itu apa? Kok hilang? Nah ini udah mau ngaji hakikat. Yang namanya ada tidak pernah lenyap. Ya, kalau masih lenyap namanya tidak ada. Makanya ngaji tauhid, ngaji hakikat itu jero. Dalam keniscayaan kehidupan ini cuma ketunggalan hanya Allah. Akan disebut dengan wujud hakiki. Lalu ada makhluk namanya manusia, warga rukun harapan, warga jamaah. Ini namanya wujud majasi. Tak akan pernah ada sinar kecuali muncul dari sumber sinar. Betul? Ruangan Masjid Nurul Iman ini gelap. Sampai jangan mengatakan bahwa yang menjadi terang adalah lampu. Lampu ini cuma hanya pancaran sinar dari sumber energi namanya listrik. Dalam hukum namanya resonansi, ketika ada arus yang berlawanan bertemu, maka terjadi namanya gelombang. Bisa suara, bisa cahaya. Berarti hakikinya bukan lampu. Apa? Listrik. Listrik itu belum hakiki. Ada sumber awalnya. Terus sampai pada pangkat Allah An-Nur. Makanya ada pembelajaran tauhid yang sangat istimewa. Sangat istimewa karena saya anggap itu hebat. Kita itu setelah ini biasanya habis namanya sholat jamaah subuh. Di mana-mana saya ini ngaji kajian hikam, mesti oleh masjid dikasih sarapan. Dungane wong mangan iki di mana-mana sama. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Iku dungane wong mangan. Tapi mek ngono tok, sampe sik durung tujuan ya. Ketika kita menghadapi nasi atau apa, mbok dino iki dikek apa gak ngerti. Lalu hati kita ingat bahwa nasi ini tidak muncul langsung di dalam mangkok atau piring. Ini ada proses panjang yang bahasa saya rantai kenikmatan yang saling berkaitan. Rantai kenikmatan yang saling. Ketika panjenengan mau makan, ingat semua unsur makanan, ada nasi, ada lauk, ada sayur macam. Ini akan mengembang. Yang bilang ini adalah yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Saya sangat tertarik cara mencerahkan yang namanya kolbu. Lalu ingat ketika melihat nasi, ingat petani. Petani penanam padi, padi sudah muncul, padi tidak bisa langsung, itu harus diolah, diproses, diseleb, jadi apa? Beras.
Beras ini ada rantai namanya kenikmatan distribusi, maka dijual boto toko. Lalu toko ada jaringan yang namanya perdagangan. Ini sih nasinya, belum lauknya. Ketika kita bilang Allahumma barik lana bima razaqtana, sang pemberi ar-razzaq ini ada rantai yang maka ketika kita makan berdoa hakikatnya mendoakan rantai kenikmatan sama petani, penyelep, toko, betapa Islam itu mengajarkan yaitu ajaran sosialisme yang betul-betul praktik, bukan teori. Lah ya mangan itu kok sudah ditunggang sampai pakai. Kita paling-paling berdoa agar makanan itu menjadi bergizi hanya untuk diri kita sendiri. Rantai kenikmatan yang mengantarkan kita lupakan. Inilah namanya orang tidak cerdas. Sambung. Saya baca kitab. Ini hakikatnya saya ketemu sang pengarang. Pengarang dulu itu juga yakin punya ilmu dari gurunya. Betul? Terus rantai namanya kenikmatan ilmu. Makanya saya selalu beliau-beliau yang punya jasa mengalirkan ilmu ini saya doakan. Bahasa saya ya dibacakan Fatihah itu. Karena Fatihah itu intinya adalah yaitu disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab. Di dalamnya itu ada qalbul Fatihah. Sampeyan ngerti? Hatinya Al-Fatihah itu nopo? Yaitu di tengah-tengahnya ayat iya karena budu. Wah, ini pun namanya mewujudkan hak ubudiyah. Makanya kalau ada orang-orang senang dengan amalan-amalan, nek ndonga dipasno itu pas minta kepada ya Allah kami mengabdi dan kepadamu kami mohon. Ada orang memberi ijazah amalan, iki mandek, berhenti. Terus ndak kuno asine ta'aluk, ya Allah aku minta. Ada sampai gitu itu namanya amalan-amalan. Lanjut. Yang nomor 2, mereka yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih selain al-muhibbin al-arifin. Mereka orang-orang yang memandang Allah pada setiap berhadapan dengan apapun. Orang makrifat itu bahasa secara ringkasnya orang yang sudah kenal Allah. Kenal? Mengenal Allah itu setidaknya mengenal 4 langkah. Pertama, mengenal perbuatannya Allah. Kedua, mengenal namanya Allah. Ketiga, mengenal sifat-sifatnya. Keempat, mengenal zatullah, zatnya. Nah, ini dalam ngaji hikam diurai. Supaya kita ini akan mengalah kepada yang namanya mengenal Allah. Pertama yang perlu tahu af'alullah, perbuatannya Allah kita harus tahu. Biasanya kalau pakai ini loh, awak dewi kan gak ngerti. Mau loh sih jam 3 ndak omah, sekarang ini loh jam 5, 20 menit sudah di masjid 5. Nah, sing mindano aku teko omah nang masjid ki sapa? Apa pindah dengan sendirinya? Kalau kita itu merasa pindah dengan sendirinya, jawaban jadi rumangsa iso. Tapi nih, ya pasti ada kekuatan yang memindah. Yang memindah itu pasti bukan seperti saya, bukan makhluk, tapi pemilik makhluk, Khalik Allah. Dengan iroda kehendak Allah, hati kita digerakkan. Dengan kudrah kekuasaan Allah, kaki kita kuat untuk berjalan ke masjid. Jadi, yang memindahkan kita ini adalah perbuatannya Allah. Ngeten iki jenenge makrifatullah bi af'alullah. Mengenal Allah dengan kenal perbuatannya Allah. Keluar masjid lalu nuwun sewu di jalan kadang-kadang komunitas ada orang minta-minta. Kita di kantong sakunya itu ada uang. Terus kalau neganya itu kepingin ngekei wong iki. Orangnya diam aja, bisa minta dengan secara langsung atau diam, tapi posisinya sini pengemis atau peminta. Tapi hati kita kok kepingin ngekei. Kepingin itu ada yang menggerakkan. Gak mungkin, bukti orang 5 dijajar kayak orang ngemis itu. Orang sing siji ngekei lur kei nomor itu gak ngekei. Berarti manusia sama, hatinya digerakkan oleh Allah tidak sama. Paham nggak ini?
Akhirnya kok kepingin ngambil uang dikasih. Syariatnya sampean sing ngekeki. Hakikatnya Allah. Maka dari itulah kalau kita merasa bisa, itu sudah putus dengan Tuhan. Ya apa? Orang pinter apa malaikat? Gak itu tapi pada akhirnya ia tasbih. Subhanakala ilmana ilama alamtana. Terus. Nah, ini ngaji hikam itu menggak nafsu, ngerim syahwat. Sing bahasa sekarang itu namanya kebat kelima. Ngunu ya ngunu, tapi ojo. Nah, ngoten-ngoten. Nomor 3, golongan orang yang wasilun. Orang yang pikiran dan hatinya tidak kemasukan apa-apa selain hanya keagungan, keindahan dan kesempurnaannya Allah. Orang yang sedang wusul nyambung. Makanya ini di dalam agama ada kelompok wasilun, ada sairun. Sairun orang berjalan menuju titik, tapi kalau wasilun orang sudah sampai ke titik. Sama enggak? Saya ini orang Panduko, sekarang ini sudah di sini saya. Saya ini dalam bahasa istilah saya ini sudah wasilun. Tapi kalau masih jalan raya Mer, saya ini masih sairun. Di dunia ini banyak orang masih berjalan merasa sudah sampai. Karena itu kalau kita hidup ibadah dikatakan sudah selesai berhenti di dunia, berarti ia belum sampai ke tujuan. Mau nggak direnungkan? Tunggal ini alhamdulillah aku urip nang donya iki paring Allah bahagia. Ngeten iki salah. Loh kok salah Ustaz? Dunia tidak pernah yaitu memberikan bahagia. Yang ada adalah ujian-ujian dunia. Lah bahagia itu termasuk ujian. Namanya kebahagiaan itu mutlaknya tidak di sini tapi di sono. Sono itu apa? Di yaumul jaza. Makanya ngaji tasawuf gak usah nelongso urip bertetangga tangga sugih kene melarat. Wong sugih gak tujuane urip nang donya. Cuma menjadi sarana pengantar untuk ibadah. Ya ora bedane. Wong duwe dhuwit gak duwe dhuwit padha mlakune. Saiki sampeyan takoni, duwe dhuwit mlaku gak duwe dhuwit mlaku ngoten monggo ana perasaan rada pede ndik. Hah? Nang pasar nggo dhuwit, mek nang pasar gak nggo dhuwit ngoten niku ati ku rada pede pundi, Bu? Nggih padha dhuwit to, Ustaz. Berarti jenengan itu kesannya bahwa hidup itu hitung-hitungannya material. Wong kula seneng apa sugih? Ditanya, "Pak sampeyan seneng apa sugih?" Sapa kare seneng? Daremu seneng, asline kepikiran iki. Lha apa? Nyaur terus nyaur. Jadi bahagia itu bukan di mata, tapi maka nenek dikatakan bahagia itu di mata. Orang buta tidak pernah ketemu bahagia. Saya tak cerita ya. Saya ini pernah diminta tolong baca khutbah nikah, tapi saya itu nangis karena suasananya yang membuat saya ini terharu. Kemantennya itu buta, kemanten laki buta, kemanten putih buta. Jadi buta oleh itu namanya jodoh. Buta ketemu. Nah, tapi kemantennya itu loh happy. Masuk buta. Dia itu yang mesem-mesem. Lah yang mengiringi dalam musyahadah atau menjadi saksi ini hatinya itu ya Allah, jenengan jodohaken kaya padha butoe. Nuwun sewu, kula baca khutbah itu terenyuh. Hati saya ternyata saya kasihan sedih. Ternyata bersimpangan. Si kemantennya bahagia. Berarti kalau jenengan mengatakan bahagia itu yang kelihatan mata, sang pengantin ini tidak masuk, memputar. Terus ngoten niku kira-kira carane nek seneng ku teko. Bukan pada rupa, tapi pada rasa. Tapi kok iso dadi seneng, buktinya punya anak. Loh, punya anak. Wah, anak cang cerdas. Oh, pinter. Ulangnya ya Allah, keadilan. Ada istilah, orang dibutakan mata zahirnya, tapi ditajamkan mata batinnya. Atau sebaliknya, terlalu tajam mata zahirnya, terlalu gelap mata. Lah hikam ini mengungkap ketajaman mata batin.
Golongan 3 al-wasilun itu orang yang pikiran dan hatinya tidak kemasukan apa saja selain keagungan jalalullah, keindahan jamalullah, kesempurnaan kalamullah. Ngeten iki sih narasi sampean gak paham. Supaya menjadi paham ini. Ketika kita itu ketemu sesuatu pada yaitu sudut pandang namanya yaitu jalalullah, keagungan Allah. Tidak akan pernah mengagungkan sesuatu apapun yang itu mengalahkan keagungannya Allah. Oh, hebat gitu tapi wah satop-top sik kalam tapi Gusti Allah. Oh, iki suwoge wong sak suge-sugene sik kalam ya. Sehingga kita ini tidak akan mengagumi makhluk tetapi mengagumi Tuhan. Ngaji hikam gak kena disetir. Lapo melok-melok gerutak-gerutuk. Kita ini sudah menjadi orang munafik tetapi merasa masih suci. Yaitu apa? Senang pencitraan diri. Betul? Betul? Barang elek dibungkus ketoke. Ya hanu model ngeten iki yang membuat dunia jadi ruwet. Mendingan wong ku bloko suto. Nek elek yang ngomong elek gelem ditandani, nek apik ya ngaku apik gelem dandani. Artinya sinergi. Sekarang dalam saat kita dikatakan begini, jadilah dirimu sendiri agar engkau bisa bersyukur dan mampu mensyukuri peranmu dilahirkan ke dunia ini. Jadilah dirimu sendiri. Yang ada itu kita tidak menjadi diri kita, tetapi dompleng meniru orang lain. Jadi ustadz saja kali-kali tidak bisa ustadz dari diri sendiri, maka ada ustadz yang namanya copy paste. Gaya ngomongi, materinya, cara ceramahnya, lu persis itu. Jadilah dirimu sendiri agar engkau bisa mensyukuri karunia yang telah diberikan Allah pada diri. Sebab Allah telah menjadikan kita memang itu berbeda dan itu keniscayaan sunnatullah. Bahkan dalam kedudukan di sisi Allah pun manusia tidak selalu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Engkau mungkin saja lebih nikmat berjalan menujunya, menuju Allah melalui kesolehan ritual. Atau engkau bisa menemukan yaitunya Allah melalui kesolehan sosial. Kalau gini gak boleh dibenturkan. Ada orang itu kesolehan ritualnya bagus, sembahyangnya taat, ngajinya rutin, tapi peran sosialnya lemah. Atau dibalik, orang ini kesolehan sosial, suka yaitu peduli membantu orang lain, tetapi ritualnya lemah. Dalam hikam tidak boleh membenturkan. Orang yang memiliki kompetensi yaitu kesolehan ritual dibenturkan dengan kesolehan akan menjadi sempurna kalau keduanya diberikan oleh Allah, akan diterima dengan ikhlas kalau diberikan salah satu di antaranya. Nek ono wong iku masalah, lu mana tapi sayang, wong sembayange bolong-bolong. Ngateli gak oleh. Kenapa? Dia masih yaitu diberi ujian dari ritualnya, tapi diberi rahmat dari sosialnya. Sebaliknya, wong iku masalah ibadah gak nyajat, tapi manfaatnya nang mulia gak ketok. Gak boleh gini. Akibatnya kita menjadi hakim, menjadi juri. Wong diri kita sendiri menjadi peserta kok menjadi juri. Jangan gampang-gampang menjadi penilai. Wong diri kita juga masih dinilai. Nah, kalau sudah ngerti gini, katanya hikam, jadilah dirimu sendiri agar engkau bisa mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah kepada diri. Sebab Allah telah menjadikan kita hidup memang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah keniscayaan sunnatullah. Bahkan dalam kedudukan di sisi Allah sekalipun engkau mungkin bisa jadi menuju Allah melalui ritual atau menuju Allah melalui aspek sosial. Jagalah hatimu, karena yang bisa berubah bukan dirimu tapi hatimu. Yang niku ono, nuwun sewu. Asal lu akrab rukun, gara-gara ono perkara duwe iki tek priar. Sing dadekno tek niki napa? Hatimu. Ini saya pun cerita jamaah langgir tadi. Kekancan bertahun-tahun. Mek perkara kesinggung titik.
langsung itu gak wow. Ini contoh, tidak bisa menjaga banyak hati. Membangun sekian lama persaudaraan dibubarkan dengan cuma satu kalimat ketersinggungan. Lah saya kira nuruti kata tersinggung. Mon jeneng wong ngomong kok ada yang lepas ton. Lah nek perkara tersinggungan ya kabeh wong kesinggung. Makane gak perlu dilebokno nang. Nah, ngoten-ngoten niku kearifan. Mudah-mudahan kita semakin tambah tua, ilmu kita semakin tambah sempurna, dan semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Inilah kitab hikam, resapan mengajak untuk menjernihkan kolbu dan sekaligus untuk menguatkan keyakinan agar aktivitas kita berjalan di jalan yang benar. Al-Fatihah. Ini masih bulan Sya'ban. Akhir-akhir mau gendungan jadi paling barokah umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'ala 'afiyah wa nas'aluka ghina'an nas. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.